Material struktur terbarukan adalah material yang dapat diperbarui dan digunakan dalam pembangunan struktur bangunan. Material ini biasanya terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan tanah liat, ataupun bahan sintetis yang dapat didaur ulang seperti beton ramah lingkungan. Material struktur terbarukan memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan dan ramah lingkungan, karena dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui. Contoh material struktur terbarukan yang populer digunakan dalam pembangunan struktur bangunan adalah kayu dan bambu. Material-material ini memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup untuk digunakan dalam pembangunan struktur bangunan dan juga ramah lingkungan. Contoh dari material struktur terbarukan yaitu CLT atau Cross Laminated Timber adalah panel kayu rekayasa berskala besar yang terbuat dari papan kayu gergaji yang direkatkan dan dibuat berlapis. Tiap lapisan dipasang terbalik dengan lapisan sebelumnya, sehingga kekakuan struktural CLT sangat kokoh. CLT merupakan material yang berkelanjutan karena terbuat dari bahan kayu, yang merupakan sumber daya terbaharui dan tidak memerlukan bahan fosil tumbuh kembangnya. CLT bisa menjadi alternatif pengganti beton karena kekuatan, tampilan, keserbagunaan, dan keberlanjutannya. CLT mulai dipopulerkan di Eropa dan secara bertahap mendapatkan perhatian di seluruh dunia. Dan adapun contoh bangunan yang menggunakan material cross laminated timber yaitu seperti 25 King, Brisbane, Australia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai material rem earth. Jadi, rem earth merupakan metode konstruksi yang berasal dari abad terdahulu dan kini sedang dikaji ulang sebagai bahan konstruksi modern yang ramah lingkungan. Rem earth merupakan metode bangunan struktural untuk menkompresi campuran berpasir menjadi material seperti batu pasir keras. Rem earth sendiri juga biasanya terbuat dari campuran tanah liat, air, dan zat penstabil alami seperti darah atau air seni hewan, serta serat tumbuhan hingga aspal. Rem earth juga telah digunakan di beberapa kota di Kanada, termasuk Okanagan, di mana rumah-rumah hunian kecil dibangun dengan bahan yang tersedia. Kemudian ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan rem earth ini. Yang pertama adalah kelebihan. Massa termal dinding sangat tinggi, sehingga cocok untuk daerah dengan perubahan suhu yang ekstrim di siang dan malam hari. Kemudian kelembapan di dalam ruangan relatif terjaga, sehingga tidak berisiko menyebabkan sesak nafas. Kemudian ada pula kekurangannya. Dinding harus jauh dari air agar strukturnya tidak keropos, dan dibutuhkan pekerja profesional dalam menciptakan adonan untuk campuran rem earth ini agar dapat berdiri kokoh. Kemudian ada juga contoh bangunan yang menggunakan rem earth ini, yaitu Palms Healthcare Hub di Newman, Australia. Tacoma Strain Rod adalah komposit serat karbon termoplastik yang dikembangkan oleh Komatsu Seiten Fabric Laboratory yang berada di Jepang pada tahun 2016. Nah, material ini digunakan sebagai material penguat seismik yang ringan dan efisien dan digunakan pada eksterior kantor pusat Komatsu Seiten untuk melindunginya dari gempa bumi. Tacoma Strain Rod ini memiliki inti serat karbon dan lapisan luar serat organik yang dicampur dengan resin termoplastik. Nah, penggunaan resin termoplastik ini membantu mereformasi material dengan pemanasan bahkan setelah mengalami pengerasan. Selain itu, material ini memiliki kekuatan tarik yang tinggi, tahan korosi, tahan lama, dan perubahan dimensi yang rendah dengan suhu dan bobot yang lebih ringan, atau sekitar 1/5 berat besi. Nah, roll sepanjang 160 meter dari Strain Rod hanya memiliki berat 12 kg, dan itu sangat-sangat enteng dibandingkan dengan besi biasa. Contoh bangunan yang menggunakan material ini adalah Komatsu Seiten yang merekrut arsitek legendaris Kei Okuma dan Ejiri Structural Engineers untuk berkolaborasi dalam aplikasi visioner untuk kantor pusatnya, di mana mereka telah menggunakan strain rods sebagai elemen arsitektural.
Alih-alih tali-tali itu menggantung dari sisi bangunan seperti kecapi, lalu menempel di bingkai bangunan di bawah tanah. Selanjutnya adalah material bambu modular. Bambu modular adalah material konstruksi yang serbaguna dan ramah lingkungan. Bambu modular dapat digunakan sebagai bahan bangunan untuk rumah, gedung, dan struktur lainnya. Bambu modular memiliki beberapa keunggulan seperti berbobot ringan, ketersediaan yang melimpah, dan bahkan lebih kuat daripada baja. Selain itu, bambu dapat tumbuh dengan cepat dan mudah ditanam kembali, sehingga bambu modular dianggap sebagai material terbarukan yang ramah lingkungan. Contoh penggunaan bambu modular sebagai material yang terbarukan adalah pada di Hai Hai Restoran dan Bar Nge Hanson di Vietnam. Dapat dilihat bahwa struktur mereka seperti melengkung karena karakteristik bambu yang dapat dilengkungkan tetapi tetap menjaga kekuatan bambu tersebut sehingga dapat memberi kesan yang lebih estetik pada sebuah bangunan. Contoh material selanjutnya yaitu bata beton ringan yang menggunakan residual cracking catalyst atau RCC. Bata beton ringan ini mempunyai bahan campuran yang merupakan solusi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah hasil pemrosesan minyak mentah. Nah, RCC sendiri itu merupakan limbah hasil pemrosesan minyak mentah di dalam reaktor. Bata beton ringan dengan material RCC ini memiliki keunggulan yaitu dengan kekuatan yang sama dapat mengurangi beban mati pada suatu bangunan dan sangat bermanfaat untuk gedung bertingkat karena memerlukan bata yang sangat banyak. Namun bata beton ringan dengan material RCC ini masih sangat jarang ditemukan di pasaran. Jadi bata ini harus dipesan secara khusus dan masih sedikit perusahaan bata yang dapat membuat atau dengan kata lain industri rumahan belum ada yang dapat memproduksi bata beton ini. Berikutnya adalah material semen pozolan kapur. Semen pozolan kapur adalah bahan pengikat hidrolis yang terbuat dari campuran bahan pozolan dan kapur padam tanpa proses pemanasan. Semen pozolan kapur dapat digunakan sebagai pengganti semen Portland untuk konstruksi bangunan yang menerima beban relatif lebih kecil. Bahan pozolan yang sering digunakan untuk semen pozolan kapur adalah truss. Semen pozolan kapur memiliki keunggulan, yaitu dapat mengurangi beban mati pada suatu bangunan dengan kekuatan yang sama. Hal ini dikarenakan semen pozolan kapur memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan lama, serta ramah lingkungan. Namun, penggunaan semen pozolan kapur masih jarang ditemukan di pasaran dan harus dipesan secara khusus. Untuk contoh penerapannya, semen pozolan kapur biasa digunakan untuk fondasi pelat penuh dan struktur lain yang memerlukan ketahanan terhadap kondisi tanah dengan kadar sulfat tinggi. Semen pozolan kapur juga diaplikasikan pada bangunan irigasi, di mana ketahanan terhadap air dan kondisi basah sangat penting. Pada misi mula-mula. Cakep. Bergerak kita